dialokasikan untuk program nasional yang link itu. Kendalanya di mana? Kendalanya tidak ada regulasi yang mengatur itu, tidak ada payung hukum. Ketemu lagi dan beta Bung Rey di Walang Bacarita. Sekarang ketemu Bacarita deng kakak Nona ini Kak Ici ya? Iya. Biasa dipanggil Kak Ici. Tapi nanti dikasih tahu karena tak kenal maka tak disayang. Teman-teman, kali ini momentum politik ini sangat luar biasa. Banyak orang berbondong-bondong untuk bagaimana menjadi anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur. Nah, Kak Ici ini jadi bakal calon DPD RI ya, Dapil Maluku. Tapi teman-teman, kita juga harus tahu dong. Maka tema kali ini adalah bicara soal apa urgensi DPD RI. Baik, terima kasih Bung Rey. Sebelumnya Bung Rey ini sudah dembeta beberapa kali podcast, diskusi, katong bincang-bincang manis pakai bahasa Maluku, bincang-bincang manis karena memang katong selalu tampil manis kan, sebagai anak memang Maluku. manis. Sudah manis kan? Baik, Bung Rey, beta biasa disapa Ici, tapi kalau beta nama Siti Aminah Amahorun. Ya, semua sudah tahu, yang jelas beta lahir dibesarkan di pesisir selatan Seram di Maluku sebagai putri Maluku yang kemudian hijrah ke Ternate, dari Ternate hijrah lagi ke Jakarta. Iya, hijrah di Jakarta dan kemudian hari ini memantapkan niat. Memantapkan niat kita melalui renungan yang begitu panjang dengan berbagai proses yang beta lewati, mulai dari aktivis aktivis kita jungkir balik di jalanan dengan melihat berbagai fenomena di kehidupan dunia sosial politik. Nah, kemudian terjun lagi di setelah dari organisasi kemahasiswaan, terjun di dunia akademisi. Ya, sebagai dosen yang tadi dibilang ya, praktisi sebagai akademisi. Kemudian setelah dari situ sampai sekarang juga kan kalau identitas dosen ya tentu ya, kemudian memantapkan niat fight maju mengambil bagian sebagai calon anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku. Beta beranggapan bahwa sudah saatnya katong kembali ke daerah dan katong harus memberikan sesuatu buat katong punya daerah. Karena bagian hijrah katong ini kan, beta punya prinsip bahwa katong punya hijrah ini, hijrah bukan untuk pribadi sendiri. Katong namanya definisi hijrah ini kan katong harus melangkah dari yang lalu ke yang sekarang, kemudian yang tidak baik menjadi baik, yang belum sempurna menjadi sempurna. Dengan segala pengalaman, pengetahuan, nalar pikir yang nalar kritis yang katong pelajari selama ini, dan itu semua disimpulkan kemudian menjadi satu niatan besar untuk memantapkan diri untuk maju sebagai anggota DPD RI, untuk ya kita harus berbuat lebih banyak untuk Maluku, itu prinsipnya ya. Jadi gini Bung Rey, perlu kita garis bawahi bahwa kita harus tahu apa sih sebenarnya fungsi dan wewenangnya DPD RI, sehingga memotivasi beta pribadi untuk harus memantapkan niat fight maju sebagai salah satu calon anggota DPD RI. Jadi kita tahu dulu apa sih sebenarnya peran dan fungsinya wewenangnya DPD itu di mana, sehingga di situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa oh iya, ini perannya DPD, ini perannya DPR RI, ini perannya pemerintah daerah. Jadi ada kolaborasi di sana, tapi harus kita tahu dulu. Yang pertama, semua orang tahu itu, bagi beta ketika baik itu politisi, anggota DPD, DPR RI dan lain sebagainya, semua tahu bahwa fungsi dan wewenangnya DPD RI itu tertuang dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan juga diatur dalam tata tertib DPD RI sebagai lembaga legislatif itu memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.
Nah, ini dia nih. Jadi perlu kita garis bawahi. Ada 3 peran fungsi dan wewenangnya DPD RI yang sangat urgent, yang harus memang benar-benar kita tahu. Yang pertama adalah itu diatur dalam undang-undang yang tadi saya sebutkan, bahwa pasal 22D Undang-Undang Dasar 45 diatur juga dalam tata tertib DPD RI sebagai lembaga legislatif yang kemudian dia memiliki fungsi sebagai badan legislasi, kemudian sebagai badan pengawasan dan penganggaran. Nah, 3 hal ini. Jadi sebenarnya peran DPD di mana? Jangan sampai 3 peran ini dilangkahi atau tidak diakomodir atau tidak dijalankan, malah mohon maaf ya dalam tanda kutip, kalau kita lihat ada sebagian misalkan anggota DPD RI, mohon maaf saja, yang tidak bisa tidak menjalankan itu, mungkin saja menjalankan tapi ada dengan berbagai keterbatasan sehingga lebih cenderung pada acara-acara seremonial, misalkan seperti lomba tata boga, ya kan kayak begitu. Nah, tidak bisa menjalankan fungsi secara baik. Akhirnya tadi sebenarnya mestinya sebagai badan legislasi di sini ya, kalau kita tahu semua bagaimana mendorong bagian daripada merancang undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Hari ini saya katakan misalkan kalau urgensi di daerah Maluku khususnya, apa sih yang menjadi kebutuhan daerah Maluku saat ini? Kita tahu bersama bahwa Bung Ray juga tahu itu, bahwa Maluku ini dikenal sebagai daerah yang potensi kelautannya sangat besar. Potensi pertanian meskipun jumlah luas laut kita itu 93 hingga 94%, dan cuma berkisar 6% sekian atau 7% sekian itu adalah luas darat. Tapi dengan luas darat yang sedikit demikian, cuma berapa persen, kita punya kontribusi pertanian itu sangat besar dari rempah-rempah kita yang ada. Sehingga kalau kita belajar dari sejarah kenapa bangsa asing itu datang menjajah Indonesia, misalkan Portugis dan Belanda dan lain sebagainya, dan itu targetnya ada di wilayah timur, salah satunya adalah Maluku gitu. Jadi potensi kita itu sangat besar. Kembali lagi misalkan dengan potensi kelautan, sehingga kemarin Pak Presiden dari masa SBY misalkan mencanangkan bahwa Maluku itu mau digagas sebagai salah satu program nasional lumbung ikan nasional. Kemudian 2 periode masa kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, tapi nyatanya hingga saat ini kan tidak terjalankan secara baik, dengan asumsi, dengan argumentasi Pak Menteri Kelautan dan Perikanan yang kemarin juga sempat viral bahwa anggaran tidak ada, padahal sudah dibahas dalam Komisi 4 DPR RI, ada sekian triliun yang dialokasikan untuk program nasional yang link itu. Kendalanya di mana? Kendalanya tidak ada regulasi yang mengatur itu, tidak ada payung hukum yang mengatur ini. Ini artinya apa, Bung Ray? Peran DPD-nya ada di sini sebagai badan legislasi gitu. Gitu ya, Bung Ray. Gimana? Jadi itu yang ini kayak itu sebuah ceraka. Ya iyalah. Jadi memang di berbagai diskusi-diskusi di walang-walang ini itu memang ada masalah itu yang tidak diketahui oleh masyarakat. Dan banyak orang memanfaatkan itu sebagai agenda politik. Bahwa dibuatlah benturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan akhirnya pemerintah daerah disalahin, pemerintah pusat disalahin. Padahal masalahnya ada di situ. Iya, gitu. Jadi memang urgen sekali DPD itu, sangat urgen. Jadi gini, Bung Ray, tadi memang Bung Ray sudah sebutkan, pada akhirnya yang tadi kita tidak mampu menerjemahkan, memposisikan kedudukan kita masing-masing. Bagaimana peran yang tadi saya bilang di awal, perannya pemerintah daerah di mana, si bupati, gubernur, kemudian pemerintah pusat itu di mana, wakil rakyat itu posisinya di mana. Kita harus mendudukkan bersama. Makanya saya bilang kita harus tampil kolaboratif, aspiratif. Kita mengambil aspirasi masyarakat Maluku atau daerah yang kita bawa, kemudian kita mampu kolaboratif dan kita mampu memediasi itu semua. Sebagai anggota DPD punya peran penting di sini. Kalau itu sabar Kakak sebelum jauh. Kalau itu kalau saya berjalan kan berarti SBT juga yang masuk di
kabupaten termiskin kalau dari penjelasan ini. Iya, yang masuk. Jangankan SBT, seluruh semua daerah yang ada di Maluku. Saya ini manusia, saya orang ya, Bung Ray, saya orang paling anti kalau ketika ada kita itu distigma dengan Maluku itu sebagai daerah termiskin, dan ada kabupaten-kabupaten yang dikatakan sebagai daerah termiskin. Kita punya kekayaan di sana, cuman karena kita menjadi tulang di negeri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi apa? Menjadi tulang. Kayak bagaimana? Penikmat tulang, bukan penikmat isi. Gitu. Ya, mohon maaf. Ya gitu. Jadi saya kembali lagi ya, Bung Ray, yang tadi saya katakan bahwa fungsi legislasi, kembali lagi dengan link tadi. Akhirnya apa, ada benturan antara pemerintah daerah, misalkan dari daerah kabupaten, kemudian di pemerintah provinsi, daerah provinsi dengan pemerintah pusat. Jadi ini menjadi bola liar, Bung Ray. Masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya menuduh ada gubernur yang kerjanya tidak becus misalkan. Kemudian gubernur juga dengan prinsipnya bahwa ia sudah bekerja secara maksimal. Akhirnya apa? Bola ini dilemparkan lagi kepada pusat. Kemudian dari pusat misalkan juga melampar, oh ini tidak kerja daerah itu tidak becus, sampai kita itu bingung sebagai masyarakat awam. Kita bingung ini sebenarnya apa yang terjadi. Tapi mari sama-sama kita dudukkan ini semua. Kita tahu peran dan fungsi kita itu di mana. Makanya saya bilang bahwa salah satu urgensi sebagai badan legislasi apa, harus mampu mengawal dan mendorong kebijakan-kebijakan yang pro terhadap daerah dan masyarakat daerah yang kita pimpin gitu. Nah, jadi kalau misalkan link itu tadi, mohon maaf ya, masalahnya karena tidak ada regulasi, tidak ada payung hukum yang jelas, sehingga Lumbung Ikan Nasional itu hingga detik ini tidak direalisasikan. Padahal sudah dijanjikan berapa belas tahun yang lalu di masa kepemimpinan Pak SBY hingga Pak Jokowi. Tapi nyatanya tidak direalisasikan dengan alasan bahwa anggaran, padahal bukan anggaran. Ribuan triliun itu dialokasikan untuk pemindahan ibu kota misalkan, ya ke Kalimantan ya. Nah, lalu cuman sekedar 4 triliun untuk Lumbung Ikan Nasional, kepentingan masyarakat Maluku itu kenapa tidak bisa gitu. Sementara kekayaan Maluku itu digarap sebesar mungkin, diambil potensinya, kekayaannya, kemudian ini menjadi pemasukan besar terhadap negara. Katakanlah Bung Ray, 4, juta ton sekian itu kontribusi misalkan secara kelautan itu ikan secara nasional. 3, kalau nggak salah itu 36%, 34% kontribusi Maluku secara nasional dari sumber daya kekayaan laut kayak gitu. Lalu kok dengan sebegitu besar kontribusi kita terhadap negara tapi tidak menjadi perhatian khusus terhadap Maluku? Kenapa? Apa masalahnya gitu? Dan pertanyaannya, kenapa sampai sekarang regulasi atau payung hukum tidak bisa dibuat? Itu salah satu contoh, Bung Ray. Masih banyak lagi contoh-contoh. Kita punya sumber daya alam yang begitu berlimpah. Katakanlah dari segi pertambangan di sana, emas di Maluku sangat besar. Saya hari ini minyak di SBT. Tapi kenapa minyak punya di SBT itu sangat luar biasa, tapi SBT miskin. Nah, katakan miskin kan, makanya tadi saya bilang saya tidak sepakat. Kemudian di Pulau Buru, itu ada sumber kekayaan emas di sana. Tapi kenapa tidak ada regulasi? Sekali lagi kita kembali, tidak ada regulasi yang mengatur itu, sehingga ini menjadi liar, hanya diperankan oleh para oligarki. Akhirnya ada benturan di antara masyarakat. Karena sementara kepentingan masyarakat adalah kemauan masyarakat adalah bagaimana tambang ini dijadikan sebagai tambang rakyat dan dikelola secara baik. Tapi pemerintah hadir di situ untuk memediasi ini semua. Maka harus melahirkan satu regulasi atau payung hukum. Dan Kak Ici, terakhir. Oke, Bung Ray, terakhir ya, terima kasih. Yang jelasnya bahwa yang tadi saya paparkan terkait dengan peran, fungsi, dan wewenangnya DPD RI. Semoga ini bisa bermanfaat. Sebenarnya banyak hal yang harus kita diskusikan. Itu cuman sedikit yang saya paparkan. Nanti di lain kesempatan kita diskusi ya. Kita diskusi, Bung Ray ya. Memang walang bercerita siap tampung. Baik, banyak hal gitu. Karena kalau kepentingan umat hanya dibahas dalam setengah jam, paling setengah jam berapa menit, sejam, 2 jam, bahkan sehari 2 hari juga tidak cukup gitu ya. Nanti kita akan tampil di lain kesempatan. Yang bagi siapapun yang nonton, yang menyaksikan tayangan ini dari Walang Bacarita yang selalu menampilkan diskusi-diskusi terbaik, semoga sehat semuanya,
selalu dilindungi oleh pemilik semesta, pemilik kehidupan. Terima kasih. Saya selalu mendoakan yang terbaik buat semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Bung Rey dan yang selalu mengundang saya untuk berdiskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Kak Ici, sehat-sehat terus.